Siang itu aku hanya ingin mengambil pakaian bersih. Tak ada firasat buruk, tak ada kecurigaan sedikit pun. Sampai tiba-tiba tukang laundry itu menatapku panik dan berbisik gemetar. "Cepat pergi, atau kau akan menyesal." Sejak hari itu, hidupku berubah. Rutinitas yang terlihat biasa menyimpan rahasia gelap. Sebuah laundry kecil di ujung gang ternyata bukan sekadar tempat mencuci pakaian. Dan saat aku tahu kebenarannya, aku sadar, peringatan itu bukan ancaman, melainkan usaha terakhir untuk menyelamatkan nyawaku. Pagi selalu datang dengan cara yang sama bagi Nadira. Suara azan subuh dari musala kecil di ujung gang menjadi alarm alami yang tak pernah gagal membangunkannya. Ia membuka mata perlahan, menatap langit-langit kamar yang catnya mulai pudar, lalu menarik napas panjang sebelum duduk. Tidak ada rasa terburu-buru, tidak juga rasa malas berlebihan. Semua berjalan sebagaimana mestinya, seperti hari-hari sebelumnya. Nadira tinggal sendirian di rumah kontrakan sederhana. Rumah itu tidak besar, tapi cukup untuk seseorang yang hidup dengan ritme teratur seperti dirinya. Ruang tamu menyatu dengan dapur kecil, kamar tidur berada di bagian belakang, dan kamar mandi berdinding keramik putih yang mulai kusam. Tak ada barang mewah di sana. Segalanya dipilih karena fungsinya, bukan penampilannya. Setelah salat subuh, Nadira menyiapkan air panas untuk membuat teh. Ia terbiasa memulai pagi dengan secangkir teh hangat dan sepotong roti tawar. Sambil menunggu air mendidih, ia membuka jendela depan. Udara pagi menyusup masuk, membawa aroma tanah basah dan sisa embun. Gang tempat tinggalnya belum ramai. Hanya ada suara sapu ibu-ibu yang membersihkan halaman dan langkah kaki seseorang yang berjalan cepat menuju halte. Rutinitas pagi Nadira hampir tak pernah berubah. Ia mandi, mengenakan pakaian kerja yang sudah disiapkan sejak malam, lalu merapikan hijab di depan cermin kecil. Wajahnya biasa saja, tidak cantik mencolok, tapi juga tidak membosankan. Ada ketenangan di matanya, seolah hidupnya berjalan tanpa banyak gejolak. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor distributor alat rumah tangga. Pekerjaannya tidak berat, tapi menuntut ketelitian dan kesabaran. Setiap hari ia berkutat dengan data, faktur, dan laporan penjualan. Kadang membosankan, kadang melelahkan, namun cukup untuk membayar kebutuhan hidupnya tanpa harus berutang pada siapapun. Setiap pagi, Nadira berjalan kaki menuju jalan besar untuk naik angkutan umum. Ia hafal wajah-wajah yang sering ia temui. Tukang gorengan yang mulai membuka lapak, ibu warung yang selalu tersenyum meski wajahnya tampak lelah, dan anak-anak sekolah yang berlarian sambil tertawa. Mereka bukan teman dekat, tapi kehadiran mereka memberi rasa akrab, seolah semua orang saling mengenal tanpa perlu berbincang panjang. Hari-hari di kantor berlalu dengan ritme yang sama. Nadira datang tepat waktu, duduk di mejanya, menyapa rekan kerja seperlunya, lalu tenggelam dalam tumpukan pekerjaan. Ia bukan tipe yang banyak bicara, tapi juga bukan penyendiri. Jika ada yang mengajaknya berbincang, ia akan menanggapi dengan sopan. Hidupnya tidak penuh cerita dramatis, namun juga tidak kosong. Sore hari, ketika jam kerja usai, Nadira biasanya pulang dengan tubuh yang terasa lebih berat dibanding pagi. Bukan karena lelah berlebihan, melainkan akumulasi dari rutinitas yang sama berulang kali. Ia turun dari angkutan, menyusuri gang menuju rumah kontrakannya, sambil sesekali menyapa tetangga yang duduk di teras. Sesampainya di rumah, ia mengganti pakaian, lalu duduk sejenak di lantai ruang tamu. Di sanalah ia melepas penat, menikmati kesunyian sebelum malam datang. Tidak ada televisi yang selalu menyala, tidak ada suara keras. Nadira menyukai ketenangan, karena di sanalah ia merasa hidupnya terkendali. Setiap 2 atau 3 hari sekali, Nadira akan mengumpulkan pakaian kotor ke dalam satu keranjang plastik. Ia tidak suka menumpuk cucian terlalu lama. Selain karena tidak punya mesin cuci sendiri, ia juga merasa lebih praktis menyerahkan urusan itu pada orang lain. Waktu dan tenaganya lebih berharga untuk hal-hal lain, meski sebenarnya tidak ada yang benar-benar istimewa menunggunya di rumah. Laundry yang ia pilih berada di ujung gang, tidak jauh dari rumahnya. Tempatnya kecil, sederhana, dengan papan nama yang catnya mulai mengelupas. Namun Nadira menyukainya karena harganya murah dan hasilnya rapi. Ia pertama kali datang ke sana atas rekomendasi tetangga, dan sejak itu tak pernah berpikir untuk berpindah. Pemilik laundry itu seorang pria parubaya bernama Pak Rudi. Tubuhnya kurus, kulitnya sawo matang, dan rambutnya mulai memutih. Ia bukan orang yang banyak bicara, tapi selalu bersikap ramah. Setiap kali Nadira datang, Pak Rudi akan menyapa dengan anggukan kecil dan senyum tipis. Tidak berlebihan, tidak pula dingin.
Nadira biasanya datang menjelang maghrib. Ia menyerahkan kantong cucian, menyebutkan jumlah dan jenis pakaian, lalu menerima nota kecil dengan tulisan tangan yang rapi. Prosesnya selalu cepat, tanpa banyak tanya. Tidak ada hal aneh, tidak ada kejadian yang membuat Nadira merasa tidak nyaman. Di dalam laundry itu, mesin cuci berdengung pelan, rak-rak besi dipenuhi pakaian yang sudah dibungkus plastik, dan aroma deterjen bercampur pewangi menyeruak lembut. Semuanya terasa biasa. Tempat itu tidak berbeda dengan laundry lain yang pernah Nadira kunjungi sebelumnya. Hubungan Nadira dengan Pak Rudi sebatas penjual dan pelanggan. Mereka jarang berbincang panjang. Paling-paling hanya soal cuaca, atau kapan cucian bisa diambil. Nadira tidak pernah merasa perlu mengetahui lebih jauh tentang kehidupan pria itu, dan Pak Rudi pun tidak pernah bertanya tentang hidup Nadira. Malam hari, setelah semua urusan selesai, Nadira menutup pintu rumah dan merebahkan diri di tempat tidur. Ia membaca pesan singkat di ponsel, mengecek jadwal esok hari, lalu mematikan lampu. Dalam gelap, ia merasa aman. Hidupnya mungkin sederhana, bahkan monoton, tapi ia bersyukur. Tidak ada masalah besar, tidak ada kejutan yang mengganggu ketenangan. Di kepalanya, masa depan terlihat lurus dan bisa ditebak. Bangun pagi, bekerja, pulang, mencuci pakaian, lalu tidur. Semua berjalan apa adanya. Nadira tidak tahu, dan sama sekali tidak menduga, bahwa rutinitas yang terlihat biasa itu perlahan sedang menuntunnya ke sebuah titik yang kelak akan mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Namun malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Nadira tertidur dengan perasaan tenang. Dunia terasa baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada tanda bahaya. Segalanya masih terlihat normal. Dan itulah yang membuat hari-hari itu terasa begitu biasa. Termasuk pagi ketika Nadira kembali bangun dengan perasaan yang sama seperti kemarin, seolah hidupnya berjalan di jalur yang sudah ditentukan dan tak perlu dipertanyakan. Tidak ada dorongan untuk berubah, tidak pula rasa ingin tahu berlebihan terhadap hal-hal di sekitarnya. Semua cukup, semua terasa wajar. Beberapa hari setelahnya, rutinitas Nadira terus berjalan dengan pola yang nyaris identik. Pagi bekerja, sore pulang, lalu mengurus hal-hal kecil yang menjadi bagian dari hidupnya. Salah satunya adalah urusan mencuci pakaian. Setiap kali keranjang cucian mulai penuh, Nadira tahu kemana ia harus pergi tanpa perlu berpikir panjang. Laundry kecil di ujung gang. Gang itu tidak lebar, hanya cukup dilalui satu motor. Di kanan kiri berdiri rumah-rumah kontrakan dan beberapa rumah permanen milik warga lama. Laundry itu berada paling ujung, tepat sebelum gang berbelok dan berakhir pada tanah kosong yang ditumbuhi rumput liar. Letaknya agak tersembunyi, tapi mudah diingat karena hanya ada satu tempat usaha di sana. Bangunan laundry tersebut sederhana. Dindingnya dicat biru muda yang mulai kusam. Beberapa bagian catnya terkelupas menampakkan warna lama di bawahnya. Papan nama tergantung miring, bertuliskan, "Laundry bersihin cepat," dengan huruf yang sudah tidak sepenuhnya terbaca jelas. Meski begitu, tempat itu selalu tampak bersih dan terawat seadanya. Setiap kali Nadira melangkah masuk, lonceng kecil di pintu akan berbunyi pelan. Suara itu selalu diikuti dengungan mesin cuci yang hampir tak pernah berhenti. Nadira sering berpikir, entah berapa banyak pakaian yang dicuci di tempat itu setiap hari, karena mesin-mesin tersebut seakan bekerja tanpa jeda. Pak Rudi biasanya sudah berdiri di balik meja kecil dekat pintu masuk. Kadang ia sedang melipat pakaian, kadang mencatat sesuatu di buku tebal berwarna coklat. Ia selalu mengenakan pakaian yang hampir sama, kaos lengan pendek dan celana panjang yang warnanya sudah pudar. Penampilannya sederhana, seperti tempat usahanya. "Seperti biasa ya, Mbak?" tanya Pak Rudi suatu sore ketika Nadira datang membawa 2 kantong cucian. "Iya, Pak," jawab Nadira singkat sambil menyerahkan kantong plastik itu. Pak Rudi menerima cucian dengan 2 tangan, menimbangnya sebentar, lalu menuliskan sesuatu di nota. Gerakannya tenang, nyaris tanpa ekspresi berlebihan. Ia tidak pernah terlihat terburu-buru, tapi juga tidak pernah terlihat santai berlebihan. Seolah semua sudah diatur dalam ritme yang sama setiap hari. Nadira memperhatikan bahwa Pak Rudi jarang sekali berbicara jika tidak perlu. Namun sikapnya sopan, bahkan cenderung hati-hati. Ia selalu memastikan cucian dicatat dengan benar, dan selalu menyebutkan waktu pengambilan dengan nada yang sama. "Besok sore sudah bisa diambil," atau "lusa pagi ya, Mbak." Jam operasional laundry itu juga nyaris tak pernah berubah. Buka sejak pagi hingga malam hari, dan hampir selalu sudah siap melayani. Nadira jarang menemukan tempat itu tutup, kecuali mungkin sebentar saat waktu salat.
Hal itu awalnya tidak terasa aneh, justru dianggap sebagai nilai plus oleh Nadira. Di bagian dalam laundry, Nadira mulai hafal susunannya. Mesin cuci berjajar di sisi kiri, mesin pengering di sisi kanan. Di tengah, ada ruang sempit untuk berjalan. Rak besi tinggi di bagian belakang dipenuhi plastik-plastik berisi pakaian yang sudah selesai dicuci. Semuanya tersusun rapi, diberi label kecil. Ada satu hal yang sering tertangkap oleh mata Nadira tanpa benar-benar ia pikirkan, sebuah pintu kecil di bagian belakang laundry. Pintu itu selalu tertutup. Tidak pernah terbuka saat Nadira datang, dan tidak pernah dijelaskan fungsinya. Namun Nadira tidak pernah bertanya. Baginya, itu bukan urusannya. Beberapa kali, ketika menunggu Pak Rudi menghitung cucian atau menyiapkan nota, Nadira duduk di bangku kecil dekat pintu. Dari sana ia bisa melihat hampir seluruh ruangan. Mesin-mesin terus berputar, uap panas sesekali keluar, dan aroma deterjen memenuhi udara. Semua terlihat normal, seperti laundry pada umumnya. Hubungan Nadira dan Pak Rudi pun perlahan menjadi lebih akrab, meski tetap dalam batas yang wajar. Sesekali Pak Rudi menanyakan kabar singkat, dan Nadira menjawab seperlunya. Tidak ada cerita pribadi yang dibagi, tidak ada percakapan panjang yang mendalam. Mereka saling mengenal sebatas nama dan kebiasaan. Namun tanpa disadari Nadira, ada detail-detail kecil yang mulai ia perhatikan. Mesin cuci hampir selalu menyala, bahkan di jam-jam sepi. Rak pakaian tampak sering berganti isi, seolah aliran cucian tidak pernah berhenti. Dan pintu belakang itu selalu tertutup rapat, seakan tidak pernah digunakan. Nadira tidak merasa terganggu oleh hal-hal tersebut. Ia hanya mencatatnya di benak, tanpa memberi makna apapun. Baginya, setiap tempat usaha punya caranya sendiri untuk berjalan. Selama pakaiannya bersih dan tidak ada masalah, ia merasa tak perlu memikirkan lebih jauh. Sore itu, setelah menyerahkan cucian dan menerima nota, Nadira melangkah keluar dari laundry. Lonceng kecil kembali berbunyi, dan udara gang yang lebih sejuk menyambutnya. Ia berjalan pulang dengan langkah santai, pikirannya sudah beralih ke hal lain, makan malam, jadwal besok, dan pakaian yang akan diambil 2 hari lagi. Tak ada rasa curiga. Tak ada firasat buruk. Semua masih berada dalam batas kewajaran yang bisa diterima. Jikapun ada hal yang sedikit berbeda, Nadira menganggapnya sebagai bagian dari dinamika kehidupan yang tak selalu perlu dipertanyakan. Saat itu, laundry di ujung gang tetaplah hanya sebuah tempat mencuci pakaian. Pak Rudi tetaplah seorang tukang laundry yang pendiam tapi sopan. Dan Nadira tetap menjalani hari-harinya tanpa menyadari bahwa kebiasaan sederhana itu perlahan sedang menuntunnya pada sesuatu yang jauh dari kata biasa. Namun untuk saat itu, semuanya masih tampak baik-baik saja. Perubahan itu terlihat sepele, bahkan nyaris tak berarti, tapi justru dari sanalah sesuatu yang selama ini tersembunyi mulai memperlihatkan bayangannya. Hari itu Nadira pulang dari kantor lebih cepat karena pekerjaannya selesai sebelum waktunya. Langit yang sejak siang terlihat mendung akhirnya menurunkan hujan tanpa jeda. Air turun deras, membasahi jalanan dan membuat sebagian orang berlarian mencari tempat berteduh. Nadira tidak ingin terjebak hujan terlalu lama di jalan, jadi ia memutuskan langsung pulang dan sekalian mampir ke laundry untuk mengambil pakaian yang sudah dijanjikan siap sore itu. Biasanya Nadira datang menjelang maghrib, ketika hujan sudah reda atau setidaknya gerimis ringan. Namun kali ini jam masih menunjukkan pukul 4 sore. Hujan masih turun deras ketika ia berjalan menyusuri gang menuju ujung. Langkahnya cepat, sandal jepitnya basah dan licin. Di tangannya, ia membawa payung kecil yang tak sepenuhnya mampu menahan air hujan. Sesampainya di depan laundry, Nadira terkejut melihat pintu masih setengah tertutup. Lonceng kecil yang biasa berbunyi nyaring hanya berdenting pelan ketika ia mendorongnya. Di dalam, suasana terlihat berbeda dari biasanya. Beberapa mesin cuci masih menyala, namun suara mereka terdengar lebih kasar, seolah dipaksa bekerja lebih cepat. Nadira melangkah masuk perlahan. Bau deterjen bercampur dengan aroma lembab yang lebih kuat dari biasanya. Ia mengedarkan pandangan, mencari Pak Rudi. Pria itu muncul dari balik rak pakaian dengan langkah tergesa. Begitu melihat Nadira, wajahnya berubah seketika. Nadira sempat berhenti melangkah. Ia belum pernah melihat ekspresi seperti itu sebelumnya. Mata Pak Rudi membesar, napasnya tampak tidak teratur, dan wajahnya yang biasanya tenang mendadak pucat. Tangannya yang memegang tumpukan pakaian bergetar, hingga beberapa helai hampir jatuh ke lantai. "Pak?" Nadira memanggil pelan, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pak Rudi tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah pintu belakang dengan cepat, lalu kembali menatap Nadira.
Tatapannya tidak lagi seperti seorang penjual kepada pelanggan. Ada ketakutan di sana, ketakutan yang sulit disembunyikan. "Mbak, kenapa datang sekarang?" ucapnya dengan suara rendah, nyaris berbisik. Nadira mengernyitkan dahi. "Saya mau ambil cucian, Pak," katanya. "Sore sudah bisa." Pak Rudi menelan ludah. Ia melangkah mendekat, lalu berhenti seolah ragu. Keringat tampak di pelipisnya meski udara tidak panas. Ia kembali melirik ke arah pintu belakang, lalu ke mesin-mesin yang masih menyala. Belum siap," katanya terbata. "Mbak, lebih baik pulang dulu." Nada suaranya membuat Nadira merasa tidak nyaman. Bukan karena marah, melainkan karena terdengar seperti permintaan yang penuh tekanan. Nadira melirik sekeliling. Tidak ada orang lain di dalam laundry itu. Hanya mereka berdua, mesin yang berdengung, dan hujan yang memukul atap. "Pak Rudi, ada apa?" tanya Nadira. Kali ini lebih tegas. "Kalau belum siap, saya bisa tunggu." Pak Rudi menggeleng cepat. "Tidak, jangan tunggu." Ia melangkah semakin dekat, hingga jarak mereka tinggal beberapa langkah. Wajahnya semakin pucat, dan matanya terlihat berkaca-kaca. Nadira mulai merasa bingung. Ia tidak mengerti reaksi berlebihan itu. Selama ini tidak pernah ada masalah setiap kali ia datang lebih awal atau lebih lambat. Kemudian, dengan suara yang bergetar dan nyaris putus, Pak Rudi mengucapkan kalimat yang membuat Nadira terpaku di tempatnya. "Cepat pergi, atau kau akan menyesal." Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa penjelasan, tanpa nada mengancam. Justru terdengar seperti peringatan yang lahir dari kepanikan. Nadira merasakan dadanya menghangat oleh emosi yang bercampur antara kaget, bingung, dan tersinggung. "Maksud Bapak apa?" Suara Nadira meninggi tanpa ia sadari. "Saya cuma mau ambil cucian." "Kenapa Bapak bicara seperti itu?" Pak Rudi tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu menggeleng lagi. Tangannya mencengkeram sisi meja dengan kuat, seolah berusaha menahan sesuatu. Mesin di belakang mereka terus berdengung, membuat suasana terasa semakin sempit. Nadira merasa diperlakukan tidak adil. Ia datang sebagai pelanggan, bukan untuk membuat masalah. Kalimat itu terasa berlebihan, bahkan menyakitkan. Tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut, Nadira meraih tasnya dan melangkah mundur. "Kalau begitu saya pulang," katanya dingin. "Cucian saya ambil besok saja." Pak Rudi mengangguk cepat, seolah lega. "Iya, besok saja," ucapnya lirih. Nadira keluar dari laundry dengan perasaan tidak menentu. Hujan masih turun deras, tapi pikirannya jauh lebih riuh. Langkahnya cepat, hampir berlari, bukan karena takut, melainkan karena kesal dan bingung. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Sesampainya di rumah, Nadira mengganti pakaian basah dan duduk di tepi tempat tidur. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin Pak Rudi sedang punya masalah pribadi. Mungkin ia hanya kelelahan. Nadira berusaha berpikir rasional. Namun semakin ia mencoba melupakannya, semakin jelas wajah panik Pak Rudi terbayang di benaknya. Itu bukan wajah orang yang marah. Itu wajah orang yang takut. Malam itu, Nadira sulit tidur. Bukan karena ancaman, tapi karena pertanyaan yang belum terjawab. Untuk pertama kalinya, rutinitas yang selama ini terasa aman meninggalkan rasa ganjil yang tak bisa ia jelaskan. Dan sejak sore hujan itu, laundry di ujung gang tak lagi sepenuhnya terasa biasa. Meski Nadira berusaha keras meyakinkan dirinya bahwa semua hanya kesalahpahaman yang dibesar-besarkan oleh pikirannya sendiri. Ia bangun keesokan paginya dengan kepala terasa berat, bukan karena kurang tidur, melainkan karena bayangan wajah Pak Rudi yang panik terus muncul tanpa diundang. Di kantor, Nadira mencoba fokus pada pekerjaannya seperti biasa. Ia menyalakan komputer, membuka berkas-berkas laporan, dan mencatat angka-angka yang sudah ia hafal polanya. Namun entah mengapa, kali ini ia lebih sering melamun. Jemarinya berhenti di atas keyboard, matanya menatap layar tanpa benar-benar membaca. Kalimat yang diucapkan Pak Rudi kembali terngiang, berulang-ulang, seolah diputar tanpa henti. "Cepat pergi, atau kau akan menyesal." Nadira menarik napas panjang dan menggeleng pelan. Ia merasa konyol membiarkan satu kalimat aneh mengusik pikirannya sedemikian rupa. Namun semakin ia mencoba melupakannya, semakin kuat rasa tidak nyaman itu tumbuh. Saat jam makan siang tiba, Nadira duduk sendiri di sudut ruangan sambil membuka bekal. Di sela-sela suapan, ingatannya mulai melompat ke hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia perhatikan.
Ia teringat bagaimana beberapa kali pakaian yang ia ambil dari laundry terasa sedikit berbeda. Bukan kotor, bukan rusak, hanya berbeda. Seperti pernah dipakai sebentar atau terpapar sesuatu yang asing. Ia juga mengingat aroma yang terkadang menempel lebih lama di bajunya. Bukan bau deterjen biasa, melainkan campuran yang sulit dijelaskan. Waktu itu Nadira hanya menganggapnya sebagai pewangi yang berbeda atau mesin yang terlalu penuh. Ia tidak pernah mempermasalahkannya. Namun kini, ingatan-ingatan kecil itu terasa ganjil. Sore hari, sepulang kerja, Nadira berdiri di depan lemari pakaiannya. Ia membuka plastik laundry lama yang belum sempat ia rapikan. Satu persatu pakaian ia angkat, ia cium, ia perhatikan. Tidak ada noda, tidak ada kerusakan. Semuanya tampak bersih. Tapi di sudut hatinya, ada perasaan tidak tenang yang sulit diusir. Ia juga teringat berat plastik laundry yang kadang terasa tidak wajar. Pernah suatu kali ia merasa plastik itu lebih berat dari biasanya, seolah ada sesuatu selain pakaian di dalamnya. Saat itu ia tidak mengecek, karena percaya saja. Kini, kenangan itu kembali muncul, membuat dadanya terasa sesak. "Sudahlah," gumamnya pelan pada diri sendiri. "Kamu terlalu banyak berpikir." Namun rasa penasaran itu tidak hilang begitu saja. Malam itu Nadira membuka ponsel dan mencoba mencari ulasan tentang laundry tersebut. Tidak banyak yang bisa ditemukan. Tempat itu kecil, tidak terdaftar secara daring, dan hanya dikenal warga sekitar. Beberapa tetangga pernah merekomendasikannya, dan tidak pernah ada keluhan serius. Keesokan harinya, Nadira akhirnya memutuskan untuk mengambil cucian yang tertunda. Ia sengaja datang pada jam yang sama seperti biasanya, menjelang maghrib. Ia ingin memastikan bahwa kejadian kemarin memang hanya kebetulan. Langkahnya melambat saat mendekati ujung gang. Dari kejauhan, ia melihat lampu laundry menyala seperti biasa. Mesin-mesin berdengung, dan pintu depan terbuka. Pemandangan itu seharusnya menenangkan, tapi jantung Nadira justru berdetak lebih cepat. Saat ia masuk, Pak Rudi menyambutnya dengan senyum tipis, seolah kejadian kemarin tak pernah terjadi. Sikapnya kembali seperti dulu, tenang, pendiam, sopan. "Cuciannya sudah siap, Mbak," ucapnya sambil mengambil plastik dari rak. Nadira menerima plastik itu. Tangannya sedikit gemetar, entah karena gugup atau karena pikirannya sendiri. Ia memperhatikan Pak Rudi lebih saksama kali ini. Tidak ada tanda panik, tidak ada kegelisahan. Pria itu tampak normal. "Pak Rudi," Nadira memberanikan diri bertanya, "kemarin itu, Bapak kelihatan tidak enak badan." Pak Rudi terdiam sesaat. Hanya sekejap, tapi cukup bagi Nadira untuk menangkap perubahan di matanya. "Ah, iya," jawabnya singkat. "Kurang sehat saja." Jawaban itu tidak memuaskan, tapi Nadira tidak memaksa. Ia membayar, menerima kembaliannya, lalu melangkah keluar. Namun sebelum benar-benar pergi, matanya sempat melirik ke arah pintu belakang yang tertutup rapat seperti biasa. Di rumah, Nadira kembali membuka plastik laundry itu. Ia mengeluarkan pakaian satu persatu. Sekilas semuanya tampak baik-baik saja, tapi perasaan ganjil itu tidak pergi. Seolah ada sesuatu yang terlewat, sesuatu yang belum ia pahami. Malam itu, Nadira duduk lama di tepi tempat tidur. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang belum berani ia ucapkan. Ia tidak merasa takut, tapi ia tidak lagi merasa sepenuhnya nyaman. Rutinitas yang dulu memberinya rasa aman kini justru menimbulkan kegelisahan. Ia mulai menyadari bahwa rasa curiga tidak selalu datang dengan teriakan atau ancaman. Kadang, ia tumbuh pelan-pelan, dari detail kecil yang awalnya tampak sepele. Dan ketika ia disadari, rasa itu sudah terlanjur mengakar. Nadira memejamkan mata, mencoba tidur. Namun di balik kelopak matanya, wajah Pak Rudi yang panik kembali muncul, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya sejak tinggal di tempat itu, Nadira bertanya dalam hati, apakah semua yang terlihat biasa benar-benar tidak menyimpan apapun di baliknya? Dan sejak pertanyaan itu muncul di benaknya, apakah semua yang terlihat biasa benar-benar tidak menyimpan apapun di baliknya? Nadira tahu bahwa ia tak bisa lagi sepenuhnya bersikap acuh seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang telah berubah. Bukan di luar dirinya, melainkan di dalam. Rasa ingin tahu yang dulu tidur nyenyak kini terbangun, berjalan pelan namun pasti, menuntunnya untuk memperhatikan hal-hal yang selama ini luput dari pandangan. Hari-hari berikutnya, Nadira mulai lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Ia masih menjalani rutinitas yang sama, masih pergi bekerja dan pulang dengan langkah yang sama, namun matanya kini lebih awas.
Ia memperhatikan percakapan kecil di gang, suara-suara malam, dan kebiasaan orang-orang yang dulu hanya menjadi latar kehidupannya. Suatu sore, saat duduk di teras rumah kontrakannya sambil melepas sepatu, Nadira menyapa Busari, tetangga yang rumahnya tepat di seberang. Perempuan itu sedang menyiram tanaman dengan selang kecil. Wajahnya terlihat lelah namun ramah. "Bu," Nadira membuka percakapan dengan nada santai, "laundry di ujung gang itu sudah lama ya ada di sini?" Busari menghentikan semprotannya sejenak. "Lumayan," jawabnya singkat. "Sudah beberapa tahun." "Ramai terus ya, Bu?" lanjut Nadira, pura-pura tidak terlalu tertarik. Busari mengangkat bahu. "Entahlah, saya jarang ke sana." Jawaban itu terdengar biasa, tapi ada sesuatu dalam cara Busari menghindari tatapan Nadira yang membuatnya terdiam. Nadira tidak melanjutkan pertanyaan itu. Ia hanya mengangguk dan tersenyum kecil. Di kesempatan lain, Nadira mencoba bertanya pada Pak Jaya, tukang parkir yang sering duduk di dekat mulut gang. Pria itu dikenal suka mengobrol, dan biasanya tidak pelit cerita. "Pak, laundry ujung gang itu bukannya sampai malam terus ya?" tanya Nadira sambil menyerahkan uang parkir. Pak Jaya terdiam sejenak, lalu tertawa kecil yang terdengar dipaksakan. "Iya, namanya juga usaha," katanya sambil mengalihkan pandangan. "Rezeki kan gak tahu waktu." Sekali lagi, Nadira menangkap kejanggalan kecil. Tidak ada yang salah dengan jawaban itu, tapi sikap Pak Jaya berbeda dari biasanya. Ia tidak menimpali dengan cerita panjang seperti yang sering ia lakukan. Beberapa hari kemudian, Nadira mulai memperhatikan aktivitas laundry di malam hari. Dari jendela kamarnya, ia bisa melihat sebagian ujung gang jika berdiri di sudut tertentu. Dan di sanalah ia menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Lampu laundry sering masih menyala hingga larut malam. Awalnya Nadira mengira itu hanya kebetulan. Mungkin ada banyak pesanan, mungkin Pak Rudi bekerja lembur. Namun ketika hal itu terjadi berulang kali, hampir setiap malam, rasa herannya semakin besar. Mesin-mesin itu seolah tidak pernah berhenti. Bahkan di jam ketika kebanyakan rumah sudah gelap dan sunyi. Suatu malam, hujan kembali turun, meski tidak sederas sebelumnya. Nadira belum bisa tidur. Ia berdiri di balik tirai, memandang ujung gang yang basah oleh pantulan lampu. Dari kejauhan, ia melihat seseorang masuk ke laundry. Bukan pelanggan biasa yang membawa kantong cucian. Orang itu datang dengan tangan kosong, mengenakan jaket gelap, dan masuk lewat pintu depan tanpa menyalakan lonceng. Nadira mengerutkan kening. Beberapa menit kemudian, orang itu keluar dari pintu belakang. Jantung Nadira berdegup lebih kencang. Selama ini, pintu belakang itu selalu tertutup. Tidak pernah sekalipun ia melihatnya terbuka. Bahkan keberadaannya hampir terasa seperti bagian bangunan yang tak pernah digunakan. Malam itu, pintu itu terbuka. Rasa dingin merambat di tengkuk Nadira, meski udara tidak terlalu dingin. Ia menahan napas, memperhatikan lebih saksama. Orang itu menghilang ke arah tanah kosong di belakang laundry, lalu gelap kembali. Nadira menutup tirai perlahan dan duduk di tepi tempat tidur. Pikirannya berputar cepat. Ingatan-ingatan kecil dari hari-hari sebelumnya kembali muncul, kini tersusun rapi seperti potongan puzzle yang mulai menemukan tempatnya. Mesin yang selalu menyala, jam operasional yang tak pernah berubah, sikap warga yang menghindar, dan pintu belakang yang tak pernah boleh dibuka. Keesokan harinya, Nadira memberanikan diri berjalan lebih jauh ke arah belakang laundry, berpura-pura hendak membeli sesuatu di warung kecil dekat tanah kosong. Dari sana, ia bisa melihat bagian belakang bangunan laundry. Pintu itu kembali tertutup rapat, tampak biasa saja, tanpa tanda pernah dibuka. Namun perasaan Nadira tidak lagi sama. Ia berdiri cukup lama, memperhatikan sekeliling. Tidak ada suara mencurigakan. Tidak ada aktivitas mencolok. Semuanya tampak normal. Justru kenormalan itulah yang kini terasa ganjil. Sore itu, Nadira pulang dengan langkah lebih pelan dari biasanya. Di kepalanya, tidak lagi ada ruang untuk menganggap semua ini kebetulan. Ia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, belum juga berani menyimpulkan sesuatu yang besar. Tapi satu hal mulai terasa jelas, ada sesuatu yang disembunyikan. Dan pintu belakang laundry itu adalah kuncinya. Malam kembali turun. Nadira duduk sendirian di kamarnya, lampu menyala redup. Rasa takut belum sepenuhnya muncul, tapi keyakinan pelan-pelan terbentuk. Bukan keyakinan yang meledak-ledak, melainkan yang tumbuh diam-diam, mengendap di dada. Bahwa peringatan Pak Rudi bukanlah sikap aneh tanpa alasan.
Bahwa pintu yang tak pernah boleh dibuka itu menyimpan jawaban yang tidak ingin diketahui siapapun. Dan bahwa cepat atau lambat, Nadira akan berdiri terlalu dekat dengan rahasia itu. Untuk pertama kalinya, rasa curiga berubah menjadi sesuatu yang lebih berat. Kesadaran bahwa ada hal yang benar-benar salah. Semakin ia mencoba mengalihkan pikirannya, semakin kuat dorongan dalam dadanya untuk mencari jawaban. Ia tahu risikonya, namun rasa penasaran itu kini jauh lebih menakutkan jika dibiarkan menggantung. Malam itu, Nadira tidak langsung tidur. Lampu kamarnya ia matikan lebih awal, seolah ingin memberi kesan bahwa rumahnya sudah terlelap. Namun di balik kegelapan, ia duduk bersandar di dinding, menunggu. Jam dinding berdetak pelan, setiap detiknya terasa lebih panjang dari biasanya. Sekitar pukul 11 malam, Nadira berdiri di balik tirai dan mengintip ujung gang. Seperti dugaan, lampu laundry masih menyala. Cahaya putihnya memantul di jalan yang basah oleh embun malam. Tidak ada suara ramai, hanya dengungan samar yang nyaris tak terdengar dari jarak itu. Mesin-mesin itu masih bekerja. Jantung Nadira berdegup lebih cepat. Ia mengambil jaket tipis dan mengenakannya perlahan. Langkahnya ragu saat membuka pintu rumah, tapi ia terus melangkah, seolah kakinya digerakkan oleh tekad yang lebih kuat dari rasa takutnya. Gang terasa berbeda di malam hari. Lebih sempit, lebih sunyi. Setiap suara kecil terdengar berlebihan. Nadira berjalan mendekat ke laundry, berusaha tidak menimbulkan suara. Pintu depan tertutup, berbeda dari siang hari. Lonceng kecil diam, seolah sengaja dibungkam. Ia berdiri di depan bangunan itu cukup lama, menimbang-nimbang. Bagian depan terlihat terkunci, tapi dari samping bangunan, Nadira tahu ada jalan kecil menuju belakang. Jalan yang ia lihat beberapa hari lalu ketika seseorang keluar dari pintu itu. Dengan napas tertahan, Nadira menyusuri sisi bangunan. Tanah di belakang laundry lembab dan tidak rata. Rumput liar tumbuh tak terurus. Di sanalah pintu belakang itu berada. Dan malam itu, pintu itu tidak tertutup rapat. Ada celah kecil. Nadira merasakan tenggorokannya mengering. Ia menempelkan telinga ke pintu, mendengarkan. Dari dalam, terdengar suara mesin dan suara langkah kaki. Lebih dari satu orang. Nadira hampir berbalik pergi, namun rasa ingin tahu menahannya. Perlahan, ia mendorong pintu itu sedikit lebih terbuka. Pemandangan di dalam membuat napas Nadira tertahan. Ruangan di balik pintu itu jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Bukan sekadar ruang penyimpanan, melainkan area kerja tambahan. Di sana, beberapa mesin cuci industri berukuran besar berjejer, lebih canggih dan lebih kuat dari mesin di bagian depan. Lampu-lampu terang menyinari ruangan, dan di sudut-sudutnya terdapat karung-karung besar yang tertutup rapat. Nadira melangkah masuk dengan hati-hati. Bau di ruangan itu berbeda. Bukan bau deterjen biasa. Ada aroma logam dan sesuatu yang membuat perutnya terasa mual. Ia menelan ludah, matanya menyapu sekeliling. Di salah satu meja, ia melihat pakaian-pakaian yang tidak dibungkus plastik seperti biasanya. Pakaian itu bernoda, sebagian robek, dan terlihat bukan milik pelanggan biasa. Nadira merasakan tubuhnya melemas. Ia mulai memahami bahwa laundry ini bukan sekadar tempat mencuci pakaian rumah tangga. Tiba-tiba, suara langkah kaki semakin dekat. Nadira tersentak. Ia bersembunyi di balik mesin besar, menahan napas. Dari celah sempit, ia melihat dua pria berdiri tak jauh darinya. Salah satunya adalah Pak Rudi. Wajahnya terlihat jauh lebih tegang dari biasanya. Pria lain berperawakan besar, wajahnya keras, dan sorot matanya tajam. "Cepat selesaikan malam ini," kata pria itu dengan suara rendah namun tegas. "Besok pagi sudah harus bersih." Pak Rudi mengangguk cepat. "Saya tahu. Semua sudah siap." Nadira menutup mulutnya agar tidak mengeluarkan suara. Dadanya berdenyut keras, seolah jantungnya ingin meloncat keluar. Ia tidak mendengar pembicaraan lengkap mereka, namun potongan kalimat itu sudah cukup membuat darahnya terasa dingin. Tiba-tiba, sebuah mesin berhenti berputar dengan suara keras. "Siapa di sana?" Suara pria besar itu menggema. Nadira membeku. Ia tahu suara itu terlalu keras untuk diabaikan. Langkah kaki mendekat ke arah mesin tempat ia bersembunyi. Tangannya gemetar, kakinya terasa lemas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadira benar-benar merasa nyawanya terancam. Ia tidak berpikir panjang lagi. Saat langkah itu semakin dekat, Nadira berlari. Ia menyelinap keluar dari balik mesin, berlari menuju pintu belakang dengan seluruh tenaga yang ia miliki. Teriakan terdengar di belakangnya.
Langkah kaki mengejarnya. Nadira tidak berani menoleh. Ia mendorong pintu belakang itu dengan keras dan berlari ke arah tanah kosong. Nafasnya tersengal, dadanya terasa seperti terbakar. Di belakangnya, suara langkah kaki berhenti di ambang pintu, disertai umpatan pelan. Nadira terus berlari hingga ia yakin tidak lagi terlihat. Ia bersembunyi di balik semak-semak, tubuhnya gemetar hebat. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Bukan karena takut semata, melainkan karena kenyataan yang baru saja ia saksikan. Laundry itu bukan sekadar tempat mencuci pakaian. Peringatan Pak Rudi bukan tanpa alasan. Dan malam itu, Nadira menyadari satu hal yang tak bisa lagi disangkal. Ia telah menyentuh rahasia besar yang seharusnya tidak ia ketahui. Dengan langkah tertatih, Nadira akhirnya kembali ke rumah. Ia mengunci pintu, mematikan lampu, dan duduk memeluk lutut di lantai. Tubuhnya masih gemetar, napasnya belum stabil. Malam itu, hidup Nadira berubah selamanya. Dan ia tahu, setelah apa yang ia lihat, tidak ada jalan kembali. Ia terbangun dengan tubuh pegal dan kepala berat, sisa ketegangan semalam masih tertinggal di setiap tarikan napasnya. Untuk sesaat, Nadira berharap semua itu hanya mimpi buruk. Namun detak jantungnya yang masih terlalu cepat mengingatkannya bahwa semuanya nyata. Hari itu Nadira tidak masuk kerja. Ia mengirim pesan singkat kepada atasannya dengan alasan kurang sehat. Tangannya gemetar saat mengetik, dan ia harus menarik napas beberapa kali agar kalimatnya terbaca wajar. Setelah itu, ia mematikan ponsel dan duduk di lantai ruang tamu, memeluk lututnya sendiri. Rumah kontrakan yang biasanya terasa aman kini terasa sempit, seolah dinding-dindingnya ikut menyimpan rahasia. Pikiran Nadira dipenuhi satu pertanyaan besar. Harus apa ia sekarang? Melapor ke polisi terdengar seperti pilihan paling benar. Namun bayangan pria berperawakan besar dan suara langkah kaki yang mengejarnya semalam membuatnya bergidik. Ia tidak tahu sejauh apa jaringan orang-orang itu. Ia tidak tahu siapa saja yang terlibat. Yang ia tahu, mereka berani beroperasi di tengah permukiman padat, di balik kedok usaha kecil yang terlihat bersih. Siang menjelang, dan ponsel Nadira kembali bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang ia kenal baik. Bu Sari, Endira, kamu di rumah? Dari pagi kok enggak kelihatan. Nadira terdiam. Nama itu tiba-tiba menimbulkan perasaan tidak nyaman. Ia teringat bagaimana Bu Sari menghindari tatapannya saat ia bertanya tentang laundry. Ia menimbang-nimbang sebelum akhirnya membalas singkat, mengatakan bahwa ia sedang tidak enak badan. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu. Jantung Nadira berdegup keras. Ia berdiri perlahan dan mengintip dari balik tirai kecil. Benar saja, Bu Sari berdiri di depan pintu, membawa wadah makanan. Wajahnya tampak ramah seperti biasa, tapi kini Nadira tidak lagi melihatnya dengan cara yang sama. Dengan ragu, Nadira membuka pintu. Kasihan, dari tadi nggak kelihatan, kata Bu Sari sambil tersenyum. Ini saya bawakan sup. Terima kasih, Bu, jawab Nadira pelan. Bu Sari melangkah masuk tanpa diminta, duduk di kursi ruang tamu. Ia menatap Nadira cukup lama, seolah ingin memastikan sesuatu. Keheningan yang tercipta terasa berat. Nadira, ucap Bu Sari akhirnya, suaranya berubah lebih rendah. Kamu ke laundry malam-malam, ya? Pertanyaan itu menghantam Nadira seperti pukulan. Wajahnya langsung pucat. Bu, maksudnya? Bu Sari menghela napas panjang. Senyum di wajahnya menghilang. Saya cuma mau bilang, ada hal-hal yang lebih baik nggak kamu urus. Demi kebaikan kamu sendiri. Dada Nadira terasa sesak. Ibu tahu apa? Tanyanya dengan suara bergetar. Bu Sari tidak langsung menjawab. Ia menunduk, jemarinya saling bertaut. Saya tahu lebih banyak dari yang seharusnya, katanya akhirnya. Dan saya tahu kamu orang baik. Tapi kebaikan kadang bikin orang celaka. Kalimat itu membuat Nadira merasa dikhianati. Orang yang selama ini ia anggap tetangga baik, tempat saling sapa setiap sore, ternyata menyimpan pengetahuan yang tak pernah dibaginya. Nadira bangkit berdiri, air matanya mulai menggenang. Kenapa ibu nggak bilang dari awal? Suaranya pecah. Kenapa semua orang diam saja? Bu Sari menggeleng pelan. Karena takut, Nadira. Karena kami semua pernah melihat apa yang terjadi pada orang yang terlalu ingin tahu. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari ancaman manapun. Nadira teringat wajah Pak Rudi yang panik, peringatannya yang terdengar putus asa. Kini semuanya terasa saling terhubung. Belum sempat Nadira mencerna semuanya, ponselnya kembali bergetar. Kali ini dari nomor yang lebih mengejutkan. Pak,
Pak Rudi. Tangannya gemetar saat membaca pesan itu. Mbak Nadira, tolong kita bicara. Saya mohon, jangan libatkan siapapun. Nadira merasa dunia di sekitarnya berputar. Orang-orang yang ia kenal satu persatu ternyata terikat dalam satu rahasia yang sama. Rahasia yang kini menyeretnya masuk tanpa permisi. Busari berdiri, meraih tasnya. Pikirkan baik-baik, katanya sebelum pergi. Kadang, menyelamatkan diri sendiri itu bukan berarti pengecut. Pintu tertutup, meninggalkan Nadira sendirian dengan pikirannya. Ia duduk kembali, air mata akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan hanya karena takut, tapi karena rasa dikhianati. Kepercayaan yang selama ini ia berikan pada lingkungan sekitarnya runtuh perlahan, menyisakan luka yang sulit dijelaskan. Sore hari, Nadira memberanikan diri menemui Pak Rudi di tempat yang mereka sepakati, warung kecil di luar gang. Pria itu terlihat jauh lebih tua dari usianya. Matanya cekung, bahunya turun, dan tangannya gemetar saat memegang gelas. Saya tidak pernah ingin melibatkan Mbak, kata Pak Rudi lirih. Peringatan itu satu-satunya cara saya melindungi Mbak. Melindungi saya dengan berbohong? Nadira menahan amarahnya. Dengan membiarkan semua ini terjadi, Pak Rudi menutup wajahnya. Saya terjebak. Kami semua terjebak. Percakapan itu tidak memberi jawaban yang menenangkan. Justru sebaliknya, Nadira semakin sadar bahwa masalah ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ada orang-orang yang ia kenal, yang ia percaya, yang ternyata ikut menjaga rahasia itu. Entah karena takut, entah karena terpaksa. Malam kembali datang, membawa kegelisahan yang lebih berat. Nadira berdiri di depan jendela, memandang ujung gang yang kini terasa asing. Ia berada di persimpangan yang sulit, melapor dan mempertaruhkan keselamatannya, atau diam dan hidup dengan ketakutan yang terus menghantui. Luka batin itu tidak terlihat, tapi terasa nyata. Dan untuk pertama kalinya, Nadira merasa benar-benar sendirian, dikelilingi orang-orang yang tak lagi bisa ia percaya. Di tengah keheningan itu, satu hal menjadi jelas, apapun pilihannya nanti, hidupnya tak akan pernah kembali seperti semula. Sejak percakapan dengan Pak Rudi dan Busari, Nadira merasa seolah jam di dalam kepalanya berdetak lebih cepat. Setiap menit terasa mendesak, setiap keputusan terasa berisiko. Malam itu Nadira hampir tidak tidur. Ia duduk di tepi ranjang dengan ponsel di tangan, menatap layar kosong tanpa benar-benar tahu siapa yang harus ia hubungi. Melapor berarti membuka pintu pada bahaya yang belum ia pahami sepenuhnya. Diam berarti membiarkan sesuatu yang salah terus berjalan, mungkin mencelakai orang lain. Di antara dua pilihan itu, Nadira terjebak, kelelahan, dan diliputi rasa bersalah yang belum sempat ia rasakan sebelumnya. Pagi menjelang dengan langit kelabu. Nadira baru saja hendak menutup tirai ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Mbak Nadira, tolong dengarkan saya. Ini penting. Kita harus bertemu sekarang. Nadira tahu siapa pengirimnya, bahkan sebelum membaca nama yang muncul kemudian. Pak Rudi. Dadanya terasa sesak. Jari-jarinya dingin saat membalas singkat, menanyakan lokasi. Jawaban datang cepat, seolah pesan itu sudah disiapkan sejak lama. Mereka sepakat bertemu di sebuah musala kecil di luar lingkungan gang, tempat yang jarang dilewati orang. Nadira berangkat dengan langkah tergesa. Jalanan terasa berbeda pagi itu, lebih bising, lebih menekan. Setiap motor yang lewat membuatnya refleks menoleh. Setiap orang asing terasa mencurigakan. Ia sadar, ketakutan kini telah menjadi bagian dari dirinya. Pak Rudi sudah menunggu ketika Nadira tiba. Pria itu duduk di bangku teras musala, tubuhnya membungkuk, wajahnya lebih pucat dari terakhir kali mereka bertemu. Begitu melihat Nadira, ia berdiri, matanya tampak merah dan lelah. "Terima kasih sudah mau datang," katanya lirih. Nadira tidak langsung menjawab. Ia berdiri beberapa langkah darinya, menjaga jarak. "Bapak bilang ini penting," ucapnya akhirnya. Pak Rudi mengangguk. "Karena semuanya sudah bergerak terlalu cepat. Dan saya menyesal tidak jujur sejak awal." Ia menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. Tentang bagaimana laundry itu awalnya memang usaha kecil biasa. Tentang bagaimana ia terjerat masalah utang dan ditawari pekerjaan tambahan yang tampak sepele. Tentang bagaimana mesin-mesin tambahan didatangkan dan pintu belakang mulai difungsikan. Tentang bagaimana satu kesalahan kecil berubah menjadi jerat yang tak bisa dilepaskan. "Saya tidak pernah bermaksud mencelakai siapapun," katanya dengan suara bergetar. "Tapi saat Mbak datang sore itu,
Saya tahu Mbak bisa terlibat. Dan kalau itu terjadi, Mbak bisa celaka. Nadira menelan ludah. Jadi kalimat itu. Iya, potong Pak Rudi cepat. Itu bukan ancaman. Itu peringatan. Cepat pergi, atau kau akan menyesal. Karena kalau Mbak melihat apa yang seharusnya tidak Mbak lihat, mereka tidak akan diam. Air mata menggenang di mata Nadira. Selama ini, kalimat itu membebaninya dengan rasa takut dan amarah. Kini, maknanya berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Sebuah usaha perlindungan yang datang dari orang yang sama-sama terjebak. "Kenapa sekarang Bapak bicara?" tanya Nadira pelan. Pak Rudi menunduk. "Karena mereka tahu ada yang melihat. Dan saya tahu Mbak dalam bahaya. Mereka tidak suka saksi." Kata saksi menggema di kepala Nadira. Ia menggenggam tasnya erat-erat. "Jadi sekarang apa yang harus saya lakukan?" Pak Rudi menggeleng putus asa. "Saya tidak tahu. Saya hanya ingin Mbak pergi. Jauh. Jangan kembali ke gang itu. Jangan datang ke laundry itu lagi." Nadira tertawa kecil, getir. "Sudah terlambat, Pak. Saya sudah tahu terlalu banyak." Keheningan jatuh di antara mereka. Suara burung pagi terdengar kontras dengan ketegangan yang menggantung. Nadira menyadari sesuatu dengan sangat jelas, bahwa peringatan itu datang bukan hanya terlambat, tapi juga tidak lagi cukup. Saat mereka berpisah, Nadira melangkah pulang dengan pikiran kacau. Ia merasa berkejaran dengan sesuatu yang tak terlihat. Waktu, bahaya, pilihan. Sore itu, Nadira mengemas beberapa barang penting. Dokumen, pakaian, ponsel, dan sedikit uang. Ia tidak tahu apakah ia benar-benar akan pergi, tapi nalurinya mengatakan untuk bersiap. Setiap suara di luar membuatnya tersentak. Setiap ketukan pintu membuat jantungnya hampir berhenti. Menjelang malam, ponselnya kembali bergetar. Kali ini pesan singkat tanpa nama. "Kamu seharusnya pergi waktu itu." Nadira terduduk. Tangannya gemetar hebat. Kini ia benar-benar mengerti makna kalimat yang dulu diucapkan Pak Rudi. Cepat pergi bukan sekadar nasihat. Itu adalah batas terakhir antara aman dan celaka. Namun batas itu telah ia lewati. Nadira menatap jendela yang gelap, menyadari bahwa apapun yang akan terjadi selanjutnya, ia tidak lagi punya kemewahan untuk menunda. Waktu hampir habis. Dan kebenaran, betapapun menyakitkan, sudah berdiri terlalu dekat untuk dihindari. Malam itu, dengan tangan gemetar dan hati yang masih dipenuhi ketakutan, Nadira membuat keputusan paling berat dalam hidupnya. Ia memilih untuk berhenti diam. Pagi hari datang dengan langit pucat. Nadira berdiri di depan jendela, memandang gang yang dulu terasa akrab, kini tampak asing dan dingin. Ia mengemasi tas kecil berisi dokumen, ponsel, dan pakaian seperlunya, lalu melangkah keluar rumah kontrakan itu untuk terakhir kalinya. Tidak ada salam perpisahan. Tidak ada yang ia beritahu. Ia tahu, semakin sedikit orang yang tahu kemana ia pergi, semakin besar peluangnya untuk bertahan. Laporan itu akhirnya dibuat di kantor polisi wilayah lain, jauh dari lingkungannya. Nadira menceritakan semuanya dengan suara bergetar, tentang laundry, pintu belakang, aktivitas malam hari, dan orang-orang yang terlibat. Setiap kata terasa seperti membuka kembali luka yang belum sempat menutup. Namun kali ini, ia tidak sendiri. Ada aparat yang mendengarkan, mencatat, dan bertanya dengan serius. Prosesnya tidak cepat. Ada penyelidikan, pengintaian, dan pengumpulan bukti. Nadira diminta tetap di tempat aman sementara waktu. Ia tidak tahu apa yang terjadi di gang itu selama hari-hari berikutnya, sampai akhirnya sebuah kabar datang seperti badai yang terlambat. Laundry di ujung gang ditutup. Pak Rudi ditahan bersama beberapa orang lain. Jaringan yang selama ini bersembunyi di balik mesin cuci dan aroma deterjen akhirnya terungkap. Berita itu tidak besar, tidak viral, hanya potongan kecil di halaman belakang media lokal. Namun bagi Nadira, itu adalah penutup dari bab hidup yang paling gelap. Ia mendengar bahwa Pak Rudi bekerja sama dengan penyelidikan. Bahwa pria itu akhirnya mengatakan semuanya. Nadira tidak tahu apa yang ia rasakan saat mendengar kabar itu. Lega, sedih, atau marah. Mungkin semuanya bercampur menjadi satu. Ia tahu Pak Rudi bukan sepenuhnya jahat, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Dan di dunia nyata, seringkali tidak ada garis yang benar-benar jelas. Setelah semuanya mereda, Nadira tidak kembali ke kontrakan lamanya. Ia pindah ke kota lain, memulai hidup dengan nama yang sama, tapi dengan diri yang berbeda. Ia mendapatkan pekerjaan baru yang lebih sederhana,
lingkungan yang asing, dan rutinitas yang pelan-pelan kembali terbentuk. Namun kali ini, tidak ada rutinitas yang ia jalani tanpa kesadaran. Setiap pagi, Nadira bangun dengan perasaan waspada yang tidak lagi melelahkan, melainkan melindungi. Ia tetap mencuci pakaiannya di laundry, tapi selalu memperhatikan. Ia tetap menyapa tetangga, tapi tidak lagi menutup mata sepenuhnya. Ia belajar bahwa kepercayaan bukan sesuatu yang bisa diberikan begitu saja, melainkan sesuatu yang harus dijaga dengan kewaspadaan. Malam-malam tertentu masih terasa berat. Ada kalanya suara mesin atau bau deterjen membuat dadanya sesak. Ada kalanya mimpi buruk datang tanpa diundang. Trauma itu tidak hilang begitu saja. Ia tinggal, menetap di sudut-sudut ingatan. Namun Nadira belajar hidup berdampingan dengannya. Ia belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap melangkah meski takut. Ia belajar bahwa diam tidak selalu menyelamatkan, dan berbicara memang berisiko, tapi kadang itulah satu-satunya jalan untuk berhenti menjadi korban. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Nadira duduk di bangku taman kecil dekat tempat tinggal barunya. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah dan daun kering. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar bernapas. Ia teringat kalimat itu sekali lagi. Cepat pergi, atau kau akan menyesal. Kini Nadira memahami sepenuhnya maknanya. Bukan hanya sebagai peringatan tentang satu tempat, satu orang, atau satu malam. Melainkan tentang hidup. Tentang bagaimana bahaya sering bersembunyi di balik hal-hal yang terlihat paling biasa. Tentang bagaimana rutinitas bisa menjadi selimut yang menutup mata, hingga kita lupa untuk bertanya. Nadira bangkit dari bangku itu dan melangkah pulang dengan langkah ringan. Hidupnya tidak kembali seperti dulu, dan mungkin tidak akan pernah. Tapi ia tidak lagi ingin kembali menjadi orang yang sama. Ia adalah seseorang yang pernah melihat kegelapan dari jarak sangat dekat, dan memilih untuk tidak tinggal di sana. Dan dari semua pelajaran pahit yang ia bawa, satu hal yang paling ia pegang erat adalah ini. Kadang, menyelamatkan diri sendiri adalah bentuk keberanian paling jujur yang bisa dimiliki seseorang. Cerita itu tidak berakhir dengan kebahagiaan sempurna. Namun ia berakhir dengan kesadaran. Dan bagi Nadira, itu sudah lebih dari cukup.